Film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Chris Johnson. Dia berprofesi sebagai seorang pesulap amatir yang sering main di sebuah bar yang tidak cukup terkenal. Yang menarik adalah, Chris adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, tapi hanya 2 menit ke depan, tidak lebih. Dan yang bisa dia lihat hanya masa depan yang berhubungan dengan kehidupannya sendiri. Tapi ada satu pengecualian, di mana dia sering mendapatkan penglihatan masa depan yang melebihi 2 menit kemampuannya. Di situ terlihat Chris sedang berada di sebuah kafe. Dan yang menjadi misteri adalah kemunculan sosok wanita misterius yang membuat Chris penasaran. Untuk itu dia sering pergi ke kafe tersebut dengan maksud menunggu si wanita muncul. Namun karena dia sendiri tidak tahu kapan itu terjadi, Chris pun tak pernah melihatnya. Dan itu akan terungkap nanti. Jadi lanjut. Dengan kemampuan melihat 2 menit masa depan tersebut, hal itu dimanfaatkan Chris untuk meraup keuntungan dengan bermain judi di sebuah kasino, sehingga dia bisa dengan mudah mengetahui kemungkinan kartu yang akan keluar di 2 menit ke depan. Alhasil dia bisa menang setiap saat. Tapi Chris tidak sebodoh itu. Dia dengan sengaja akan kalah untuk mengurangi kecurigaan orang-orang, sehingga identitas dan kemampuannya tetap akan aman. Namun saat ini kita bisa melihat para pengawas kasino sudah mulai mencurigai bahwa Chris berbuat curang dalam permainannya. Ditambah, Chris melihat langsung ke arah kamera yang membuat mereka menurunkan security untuk mengamankannya. Chris yang mengetahui hal tersebut langsung pergi ke kasir untuk menukarkan koinnya. Satu hal yang menarik tentang masa depan adalah setiap kali Chris melihatnya, itu akan berubah karena Chris melihatnya. Dan itu merubah yang lainnya juga. Saat Chris akan menukar koinnya, terjadi sebuah insiden di mana kita akan melihat bagaimana Chris melihat masa depan dan akan merubah itu. Drop the gun now! It's his gun. He was gonna shoot 2 people. Step back, we'll settle this. Out of this damn place now! Freeman, CeeLo, left. Selanjutnya, terjadi kejar-kejaran antara Chris dan pihak keamanan, di mana mereka tak mampu menangkapnya karena sekali lagi Chris bisa melihat apa yang terjadi di 2 menit ke depan. There he is, behind you. Your left. Turn around. He's in the men's room near the gift shop. Gift shop, gift. Black t-shirt, straw hat, heading towards the entrance. Kemudian kejar-kejaran dilanjutkan di jalanan, di mana untuk kedua kalinya kita akan melihat Chris mengetahui apa yang terjadi, sehingga saat ada kereta yang melintas, dia sudah tahu berapa kecepatan yang dibutuhkan agar tidak tertabrak oleh kereta api tersebut. Di sisi lain, ternyata kemampuan Chris tidak serahasia yang dibayangkan. Karena ada seorang FBI yang bernama Kelly sudah sejak lama mengetahui hal tersebut dan sedang melakukan pengejaran kepada Chris. Setelah berhasil melacak mobil yang dikendarai Chris tadi, mereka semua pun langsung pergi ke sana. Chris sendiri terlihat sedang bermain biliar bersama sahabatnya di sana. Tak lama, datanglah Kelly ke hadapan Chris. Di sini Kelly pun mengungkapkan semuanya, bahwa tujuannya menemui Chris bukan untuk menangkapnya, melainkan meminta pertolongan kepada Chris. Kelly bercerita bahwa ada sebuah masalah besar yang sangat penting, di mana baru-baru ini ada kelompok teroris yang mencuri bahan nuklir untuk diledakkan. Untuk itu Kelly meminta Chris untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat di mana bom itu akan diledakkan. Chris langsung menolak hal tersebut karena dia paham bahwa yang terjadi selanjutnya adalah dia akan dijadikan budak untuk kepentingan pemerintah dan segelintir orang yang memanfaatkan kemampuannya. Bukan tanpa sebab, Chris berbicara seperti itu karena sejak usia 3 tahun dia sudah dijadikan bahan penelitian oleh orang-orang yang tertarik dengan kemampuannya. Karena terus menolak, Kelly pun terpaksa mengerahkan pasukannya untuk masuk dan mengepung Chris. Dan ternyata, itu semua hanya gambaran masa depan yang ada di dalam kepala Chris. Sehingga sebelum Kelly datang, Chris langsung kabur dari sana. Kelly yang datang terlambat pun berkata kepada temannya bahwa pasti aku hanya telat beberapa detik. Esoknya kita akan melihat Chris sedang berada di sebuah kafe di mana dia sedang menunggu wanita misterius yang muncul di penglihatan masa depannya yang tadi saya ceritakan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya si wanita itu muncul.
Dan faktanya, wanita ini adalah cinta sejati Chris dalam hidupnya. Itulah sebabnya kenapa Chris mampu melihat masa depan melebihi batas 2 menit kemampuannya. Yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat menarik, di mana Chris berulang kali mencoba berkenalan dengan si wanita dengan kemampuannya tersebut. Hal itu membuatnya mampu melihat hasil dan kemungkinan yang akan terjadi. Dimulai dengan to the point, langsung kenalan yang ternyata hasilnya gagal. Lalu bertanya mengenai kopi yang akan dia minum dan ternyata gagal lagi. Kemudian ala-ala minjam korek yang ternyata si wanita bukan seorang perokok. Dan terakhir muncul seorang pria yang merupakan pacar si wanita. Si wanita dan pacarnya pun bertengkar. Chris pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi pahlawan. Tapi justru itu malah membuat si wanita jengkel kepada mereka berdua. You're hurting me. Kendall, I think you're having. You okay, Kendall? You know what? You two work things out. You're hurting me. Setelah melihat beberapa kemungkinan, pada akhirnya Chris berhasil menarik perhatian si wanita dengan cara sama, tapi dia harus terkena pukulan. Incoming. Get out of here! Will somebody please call the cops? Si wanita pun akhirnya simpati kepada Chris dan berhasil mengobrol lebih dekat dengannya. Akhirnya diketahui bahwa wanita ini bernama Liza, yang merupakan seorang guru sekolah dasar. Di situ Chris mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri, sehingga dia bisa ikut menumpang dengan Liza. Setelah mereka berdua pergi, tak lama muncullah Kelly bersama timnya, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang mobil yang dikendarai oleh Liza dan Chris untuk kemudian mereka akan lacak. Di sisi lain, para kelompok teroris yang dipimpin oleh Gobang sedang melakukan penyelundupan bahan nuklir tersebut. Ternyata, salah satu dari mereka berperan sebagai mata-mata sehingga mereka semua mengetahui bahwa FBI sedang melakukan pengejaran kepada seorang pria bernama Chris. Mereka tidak tahu bahwa Chris mampu melihat masa depan, tapi intinya ada alasan kuat kenapa FBI mengejar Chris. Untuk itu, Gobang memerintah anak buahnya untuk membunuh Chris. Jadi, sekarang Chris dikejar oleh dua kubu, yaitu FBI dan teroris. Kembali ke Chris. Di tengah perjalanan tak diduga malam pun menjelang dan turun hujan yang sangat deras, sehingga mereka berdua memutuskan untuk singgah di sebuah motel. Dan ya, jika saya menjadi Chris dan bisa melihat masa depan, sudah pasti akan menerawang apakah akan melakukan pengerotan atau tidak. Tapi enggak lah, saya pria baik-baik dan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat saya sebagai seorang pengangguran yang berakhlak dan beretika. Tapi kalau ada kesempatan ya nggak apa-apa. Sak! Dan tidak seperti film Hollywood pada umumnya, di malam itu sama sekali tidak ada pengerotan karena Chris memutuskan untuk tidur di mobilnya. Sangat berakhlak lu bro. Salut aneh sama antum, ini baru teman gua. Tetapi saat esok pagi ternyata Chris menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan, di mana ketika Liza selesai mandi dan Chris bermain sulap dengan merubah tisu menjadi bunga, disitulah Liza mulai tertarik yang pada akhirnya mereka melakukannya juga. Gak jadi aneh salut sama antum. That was incredible. Yes. Setelah selesai melakukan pengerotan, Chris pun terlihat melamun dan mungkin sedang berpikir bahwa Liza adalah jodohku. Saat menjelang siang, Liza pergi ke sebuah Alfamart untuk belanja Durex dan camilan. Kelly yang sudah mengetahui lokasi mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Chris, di mana Kelly mengatakan bahwa Chris adalah seorang psikopat berbahaya yang pandai berbohong. Kelly pun menunjukkan video saat Chris sedang berada di kasino untuk memberikannya bukti. Dan dengan semua kebohongan itu, Kelly meminta bantuan Liza untuk menangkap Chris dengan cara memasukkan obat tidur ke minumannya. Saatnya tiba, ternyata Liza ragu melakukannya karena ternyata Liza menaruh hati kepada Chris. Akhirnya Liza pun jujur dan mengatakan rencana Kelly kepada Chris. Untuk itu, Chris memberi sejumlah uang kepada Liza untuk kabur dari sana agar Liza terhindar dari bahaya. Dan satu lagi, Chris meminta Liza untuk menabrakkan mobilnya ke sebuah tangki air yang ada di sana untuk mengecoh para agen FBI itu. Chris sendiri dengan santai berjalan keluar motel, kemudian loncat ke bawah tebing. Go get him! Di sisi lain terlihat para teroris ternyata juga sedang mencoba mengincar Chris untuk membunuhnya. Namun, Chris berhasil mengetahuinya.
Liza pun menabrakkan mobilnya ke tangki air hingga mobilnya menggelinding ke bawah bukit. Para anggota FBI pun nyaris dihantam oleh mobil tersebut. Dan Chris, dia dengan mudah dapat menghindar dalam hitungan sepersekian detik. Selanjutnya disusul dengan tangki dan beberapa batu besar. Saat sampai di bawah, Chris sudah disambut oleh Kelly. Namun, saat beberapa kayu akan menghantam mereka berdua, Chris tidak langsung kabur dan justru malah menyelamatkan Kelly. Dalam keadaan balideg, Chris pun terpaksa harus ikut bersama FBI. Di sisi lain, terlihat para teroris berhasil menangkap Liza untuk dijadikan sandera. Chris sendiri sudah berada di sebuah ruangan dengan tubuh terikat dan dipaksa untuk terus membuka matanya. Tujuannya, agar Chris bisa melihat berita televisi di masa depan dan mendapatkan lokasi di mana bomnya akan diledakkan. Namun Chris melihat sesuatu yang mengejutkan. Berita tersebut justru memperlihatkan Liza yang sedang disandra dengan beberapa bom di tubuhnya. Kemudian diledakkan hingga tewas saat itu juga. Dan ingat sekali lagi bahwa Chris mampu melihat jauh melebihi 2 menit kemampuannya jika hal itu berhubungan dengan Liza langsung. Setelah melihat semua itu, Chris pun mengatakan kepada Kelly bahwa bukan seperti ini caranya. Kemampuannya tidak akan bisa digunakan jika dia di posisi terikat dan dipaksa seperti ini. Kelly lalu menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Chris ke sebuah ruangan. Tapi saat akan dimasukkan, disitulah Chris meloloskan diri. Hey, wait, can I get a smoke or something? I need to relax. Look at this. Look. Ta-da! Chris pergi menuju ke tempat di mana Liza akan disandra. Setelah melihat situasi dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, Chris tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Kelly. Untuk itu, Chris dan Kelly menyusun sebuah rencana agar Kelly bisa diselamatkan dan bomnya juga bisa ditemukan. Dengan kemampuan yang dimiliki, Chris pun memimpin rencana penggerebekan ini. Dimulai dengan melumpuhkan mobil yang di dalamnya ada Liza, Chris pun mengarahkan di mana dan kapan Kelly harus menembak sehingga tembakan tersebut bisa tepat sasaran. Liza pun keluar dari mobil tapi masih belum aman karena di sana terjadi adegan tembak-tembakan yang membuat Liza harus lari ke dalam sebuah bangunan. Dan ujung-ujungnya Liza kembali dijadikan sandera dan mereka masuk ke dalam sebuah kapal. Namun tenang, dengan semua kemampuan Chris, Kelly dan tim pun bisa dengan santai berjalan di zona perang tersebut tanpa harus takut tertembak. Satu persatu anggota teroris pun dengan mudah bisa Kelly dan tim lumpuhkan, bahkan sebelum mereka akan menembak. For the doorway, 8 inches above the guardrail. Perangkap bom dan penembak jitu pun seakan tidak ada apa-apanya oleh Chris. Skywalk, second level. 6 o'clock, second level. Got him. Selanjutnya, untuk mempercepat pencarian, Chris menyuruh Kelly dan timnya untuk menyebar. Sisanya, Chris akan lakukan sendiri. Di sini, Chris mengerahkan seluruh kemampuan penerawangannya untuk melakukan kemungkinan dalam satu waktu. Di sini saya jelaskan kembali bahwa seperti yang dijelaskan di awal, ketika Chris bisa melihat masa depan, otomatis masa depan itu akan berubah karena Chris melihatnya terlebih dahulu. Pada adegan ini kita bisa melihat Chris sedang melakukan kemungkinan di masa depan, namun dilakukan secara bersamaan sehingga dia bisa tahu di mana lokasi Liza berada. Setelah didapatkan, mereka pun langsung menghampiri Gobang dan Liza. Gobang meminta Kelly untuk menjatuhkan senjatanya. Kemudian, Chris bertanya kepada Kelly, "Seberapa hebat kau dalam menembak sasaran?" Kelly menjawab, "Aku sering main PUBG." Chris pun berjalan mendekat kepada Gobang. Dan seperti adegan dalam film Matrix saat Mr. Smith menghindari peluru, Chris pun menggunakan kemampuannya untuk menghindar dengan cepat dari peluru tersebut. You have one way out of this. Saat sampai, Kelly langsung menembak Gobang hingga tewas. Setelah semua selesai, kini giliran bomnya untuk ditemukan. Dan tak diduga, Chris melakukan kesalahan.
Bomnya ternyata berada di kapal satunya lagi, dan bom tersebut akan meledak beberapa detik lagi sehingga Chris dan kawan-kawan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Kemudian dan ternyata kita semua sudah tertipu, karena sebenarnya itu semua belum terjadi. Kita lupa bahwa saat Chris sedang bersama Liza, kemampuannya akan semakin meningkat melebihi kemampuan 2 menit yang dimilikinya. Hal itu membuat Chris memutuskan untuk bekerja sama dengan Kelly di awal dengan satu syarat untuk tidak melibatkan Liza dalam hal ini. Dan itu membuat saya sangat tertipu saat pertama kali menonton film ini. Tapi seru sih. Selanjutnya, Chris dan Kelly hanya tinggal mencari di mana lokasi Gobang berada dan mencegah mereka meledakkan bom tersebut. Tamat, ending yang cukup membagongkan.